حي على الصلاة. حي على حي على حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. فقد قال الله تعالى مذكرا بذلك، قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، Ibadallah, jamaah sidang sholat Jumat yang senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada pelayar yang hebat di air yang tenang. Kata-kata ini akan menjadi pembuka khutbah Jumat kita hari ini. Kita mulai dari sebuah kisah. Sebuah kisah bukan hanya menarik saja, akan tetapi kisah yang penuh dengan hikmah dan pelajaran. Sebuah hikmah, sebuah kisah yang berasal dari orang-orang terbaik, generasi-generasi emas umat ini. Sebuah kisah yang diabadikan oleh para ulama dengan tinta-tinta emas mereka.
sebuah kisah yang sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membuat sebuah statement yang luar biasa. Dia mengatakan, haqqun ala kulli muslim, wajib untuk seorang muslim an yuqabbila ra'sa Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi. Wajib bagi seorang muslim jika bertemu dengan seseorang yang bernama Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi, maka dia wajib untuk mencium kepalanya. Kemudian Umar melanjutkan statementnya, dia mengatakan, wa ana abda'u bidzalik, maka aku yang akan mulai itu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung mencium kepala Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi. Iya, kisah itu adalah kisah sahabat yang mulia Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi. Apa gerangan dalam kisah ini? Mari kita simak. Kisah yang dimulai di tahun 19 Hijriah, di saat kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menggantikan Umar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun membuat sebuah pasukan untuk diberangkatkan ke sebuah tempat yang bernama kota Konstantinopel, sebuah kota yang menjadi pusat peradaban pada saat itu, sebuah kota yang sangat populer, sebuah kota yang terkenal dengan keindahannya. Maka Umar pun mengutus beberapa sahabat untuk penaklukan kota itu. Akan tetapi sayangnya kota itu berada pada wilayah bangsa Romawi. Bangsa Romawi pada saat itu adalah salah satu empire terbesar yang mempunyai kekuatan terbesar. Maka Umar pun mengantarkan beberapa sahabat untuk melakukan pengecekan ke kota Konstantinopel. Maka diberangkatkan sampai di sana. Qadarullah, Allah takdirkan beberapa sahabat tertangkap, ditawan oleh bangsa Romawi. Dan diantaranya adalah Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi. Seperti biasanya, ketika bangsa Romawi sudah mendapatkan tawanan, mereka mencoba untuk memurtadkan orang-orang tersebut. Itu kebiasaan orang-orang Romawi. Apapun mereka lakukan, yang penting mereka harus murtad. Maka dipanggil satu persatu tawanan tersebut. Tibalah giliran Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi. Ketika Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi dikedepankan, diperjumpakan dengan Raja Romawi pada saat itu, Kaisar. Maka Kaisar pun mengatakan, inni a'ridu 'alaika amran. Wahai pemuda, aku ingin menawarkan sebuah tawaran kepadamu. Kata Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi, wa ma hu? Ya, apa itu? Kata Kaisar Romawi, a'ridu 'alaika an tatanassara. Aku tawarkan kepadamu untuk masuk ke agama kami. Fa in fa'alta khalaitu sabilak wa akramtu mathwak. Seandainya kau mau masuk ke dalam agama kami, murtad dari agamamu, kamu akan kumuliakan semulia-mulianya, dan kami akan memberikan seluruh fasilitas kehidupan untukmu. Kata Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi, hayhat, tidak mungkin. Wallahi ma fa'altu, demi Allah aku tidak akan pernah keluar dari agamaku. Maka Kaisar melihat ketegasan dan kekokohan sahabat ini, dia menawarkan lagi yang lebih. Dia mengatakan, kami akan nikahkan engkau dengan putri-putri terbaik kami, dan akan kujadikan kau sebagai sultan, sebagai penguasa di bangsa Romawi. Subhanallah, tawaran yang menggiurkan sekali. Maka jawaban yang luar biasa yang disampaikan Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi, yang ini menjadi jawaban yang menggetarkan jiwa-jiwa orang yang beriman. Kata beliau, wallahi, demi Allah, kata beliau, lau a'taitani jami'an ma tamlik, seandainya kau berikan
seluruh harta-hartamu kepadaku. Wa ma malakatul arabu, dan seluruh harta orang-orang Arab pada saat itu. Ala an arji' an dini Muhammad tarfata'in, agar aku keluar dari agama Nabi Muhammad tarfata'in, hanya satu detik, tarfata'in, satu kedipan mata. Wallahi ma fa'altu, demi Allah aku tidak akan keluar. Kaisar Romawi melihat jawaban seperti ini, dia kesal. Maka dia pun memerintahkan kepada prajuritnya agar orang ini segera dibunuh. Maka Kaisar mengatakan, "Idzan aqtuluk." Kalau begitu aku akan membunuhmu. Kata Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi dengan tenangnya dia mengatakan, "Anta ma turid." Silakan kalau begitu. Dengan tenangnya beliau radhiyallahu anhu. Maka kata Kaisar, "Silahkan salib orang ini." Ketika disalib Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, kata Kaisar Romawi kepada prajurit-prajurit, "Urmuhu qariban min yadayhi." Panah dua ke tangannya. Urmuhu qariban min yadayhi. Panah kedua kakinya pula. Maka ketika dilepaskan panah tersebut, menancaplah di tangan Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Begitu pula dengan kedua kaki. Maka meneteslah darah itu. Kata Kaisar Romawi dari bawah, dia mengatakan kepada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ketika disalib, dia mengatakan, "Al-an, sekarang kau mau masuk? Kesempatan masih ada." Kata Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi dengan lemahnya dia, dengan sakit yang dia rasakan, dia mengatakan, "Wallahi ma fa'altu." Demi Allah aku tidak akan melakukan itu. Kaisar Romawi pun merasa kesal kembali. Maka dia pun mengatakan kepada prajuritnya, "Siapkan sebuah tengku, siapkan sebuah bejana dan isi dengan minyak yang panas. Kemudian seret orang ini, masukkan ke dalam." Maka prajurit Romawi pun menurunkan Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Kemudian ditariklah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi untuk dimasukkan ke dalam itu. Kata Raja Romawi, Kaisar, "Sebelum masukkan pemuda ini ke dalam tengku yang berisi minyak yang panas tersebut, masukkan dulu 2 orang ke dalamnya agar dia tahu seberapa panas tengku ini." Ketika ditarik 2 orang sebagai percontohan, dia dimasukkan ke dalam, spontan kulit-kulit mereka semuanya terkelupas saking panasnya minyak tersebut. Maka kata Kaisar Romawi, "Masukkan pemuda ini ke dalam itu." Maka ditariklah, digeretlah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Ketika digeret, tiba-tiba Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi menangis. Dia menangis. Maka kata prajurit, "Wahai Kaisar, innahu qad baka." Sesungguhnya pemuda ini sudah menangis. Dia sudah nyerah. Dia ketakutan. Maka Kaisar Romawi pun mengatakan, "Kembalikan dia kepada kami." Maka dikembalikan kepada Raja Kaisar Romawi pada saat itu. Maka Kaisar Romawi pun mengatakan, "Sekarang kau sudah menyerah. Kau siap untuk masuk ke dalam agama kami." Kata Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, "La wallah, tidak demi Allah," dengan ketegasannya. Maka Kaisar bingung. "Maka kenapa kau menangis?" Kata Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, ini jawaban yang luar biasa. Dia mengatakan, "Abtani, yang membuatku menangis bukan takut untuk mati, bukan takut untuk kau masukkan ke dalam bejana yang berisi minyak panas, tidak. Aku menangis karena aku berkata pada diriku, sangat sedih sekali kau wahai jiwa. Kau hanya mempunyai 1 nyawa. Seandainya kau mempunyai 1000 nyawa yang sebanyak rambutmu dan semuanya dicelupkan dalam tengku yang panas itu, mudah-mudahan kau bisa syahid terus. Akan tetapi aku cuma punya 1 nyawa." Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang ditangiskan adalah dia hanya mendapatkan 1 syahid. Ketika dia mempunyai 1 nyawa, dia berharap mempunyai 1000 nyawa dan 1000-1000-nya dimasukkan, dibunuh dan syahid 1000 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jemaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena perlakuan Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini, maka Kaisar Romawi
membebaskan seluruh tawanan-tawanan kaum muslimin dan mencium kepala Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi karena beliau sangat kagum dengan keimanan dan kokoh-kokohan sahabat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Jemaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang singkat ini sebaiknya menjadi pelajaran yang berharga buat kita. Iya. Salah satu poin dan pelajarannya adalah tidak ada pelayar yang hebat di air yang tenang. Sebuah perjuangan dan pengorbanan harus ada. Lihatlah bagaimana Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi memperjuangkan jiwa dan raganya hanya demi sebuah cita-cita, hanya demi sebuah impian. Bahkan beliau rela untuk berkorban lebih banyak dari itu untuk sebuah perjuangan dan pengorbanan, untuk sebuah cita-cita dan impian. Maka tahulah kita dari sini bahwa tidak ada impian yang besar kecuali harus ada perjuangan. Tidak ada kata sukses yang besar kecuali harus ada pengorbanan. Tetapi catatannya, tidak ada impian terbesar bagi seorang yang beriman kecuali surga Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang lain itu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis qudsi, kata Allah, a'adatu li ibadiyas salihin, aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Apa yang Allah persiapkan? Ma la 'ainun ra'at, sebuah keindahan yang tidak pernah ditatap oleh mata siapapun, wala udhunun sami'at, dan tidak pula keindahannya didengar siapapun, wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak pula pernah terpikir siapapun keindahannya. Itulah surga Allah Azza wa Jalla. Terlalu hina jika cita-cita dan impian kita hanya sebatas dunia. Katakanlah kemewahan dan keindahan dunia seluruhnya kita dapatkan. Terus kita mau apa? Terus bertahan berapa lama kita di dunia? Seandainya dunia ini Allah ciptakan untuk orang-orang yang beriman, maka pantaslah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat lebih berhak tinggal di dunia ini daripada kita. Namun nyatanya mereka meninggalkan dunia ini. Karena Nabi SAW mengatakan, "Lau kanatid dunya", seandainya dunia ini ta'dilu indallahi janaha ba'udah, seandainya dunia ini seharga dengan satu ekor sayap nyamuk, masaqqa kafiran syurbatal ma', kata Rasulullah, maka demi Allah, Allah tidak akan izinkan orang-orang kafir minum satu teguk air. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur lillahi ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh da'in ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Ibadallah, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah, waktu-waktu cepat sekali berlalu. Rasanya baru tadi pagi kita melaksanakan sholat subuh, namun hari ini sudah datang siang, dan sebentar lagi sudah malam lagi. Rasanya baru kemarin teman-teman kita datang ke IDN ini, meninggalkan sanak keluarga saudara, namun hari ini tidak terasa sudah sepekan kita bersama. Cepat sekali waktu berlalu. Sebentar lagi juga Ramadan. Hakikatnya, wahai ibadallah, wahai kaum muslimin, satu detik yang berlalu dari kita, sejatinya satu detik pula mendekatkan ajal kita. 30 menit kurang lebih khutbah Jumat ini sudah berlalu. Sejatinya 30 menit pula kita menuju ajal kita. Sadar atau tidak kita sadar,
Ketahuilah bahwa setiap diri-diri kita mempunyai expired masing-masing. Dan semua akan habis pada waktunya, cepat atau lambat. Setiap diri-diri kita ada waktu yang terhitung mundur. Dan dia akan habis, cepat atau lambat. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mulailah perjuangan itu hari ini. Tidak ada kata lagi untuk menunda-nundanya. Cukuplah sudah. Harus ada perubahan. Cukuplah sudah kita bermalas-malasan untuk melaksanakan sholat subuh, untuk bangun untuk menjawab panggilan Allah yang Allah mengatakan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur-tidur kalian. Sambutlah panggilan Allah yang mengatakan hayya 'alas shalah. Mari menuju salat. Bukan Allah yang butuh. Bukan Allah yang butuh. Allahu ghani. Allah Maha Kaya. Namun kitalah yang butuh itu semua. Karena kita yang akan merasakannya. Kalau tidak ada paksaan, maka kita yang akan menyesal. Hadza wa sallu wa sallim rahimakumullah ala sadiqil amin. Kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin. Allah azza wa jalla yaqul innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali nabiyyina Muhammad kama sallaita 'ala nabiyyina Ibrahim wa 'ala ali nabiyyina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhill syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma hdina li ahsanil a'mal la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'atal a'mali wal akhlaq la yahdi li ahsanaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Fa aqimus shalah.